Bab 2683. Untuk apa aku memilih? Warrior Yang dan Shiro datang ke suatu tempat yang tidak diketahui namanya. Langit berbintang tak berujung seperti lubang hitam besar, dalam dan mempesona. Warrior yang memandang langit berbintang di depannya, sedikit linglung. Setelah dia datang ke sini, semacam kekuatan misterius telah menghalanginya dan mencegahnya bergerak maju. Warrior yang melihat ke pedang isolated di tangannya, dan segera, dia mengaktifkan kembali pedang isolated itu, tapi itu tidak berguna. Ruang di depannya sepertinya memiliki pintu tak terlihat yang menghalangi jalannya. Dunia Ming tidak diperbolehkan masuk. Warrior yang mengetahuinya sekarang. Dunia Ming yang dia datangi bukanlah dunia Ming Selah, tetapi dunia Ming dari bos wanita bergaun putih itu. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa pedang isolated bisa-bisanya tidak dapat dikirim keluar. Setelah hening beberapa saat, warrior yang memandang Shiro berkedip, lalu dia memandang ke domain itu. Dia ragu-ragu sejenak, kemudian dia melambaikan cakarnya dengan ringan, dan segera, energi spiritual dari ruang itu mulai berkumpul. Formasi. Dunia Ming ini jelas ada batasan wilayah dan formasi, dan yang harus dilakukan warrior yang sekarang adalah membiarkan Shiro memecahkan semua dari batasan wilayah dan fungsi itu. Hal seperti batasan wilayah dan formasi adalah hal sepele bagi Shiro. Begitulah, di bawah tatapan warrior yang, Shiro hampir menyerap semua energi spiritual di domain itu. Warrior yang melihat ke pedang isolated di tangannya dan sedikit menggoyangkan tangannya. Saat berikutnya, dia dan Shiro langsung menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, warrior yang dan Shiro muncul di dunia yang sama sekali baru. Dunia ini sangat kecil sehingga sedikit tidak normal. Hanya ada satu gunung di seluruh dunia, sebuah gunung yang tidak bisa terlihat puncaknya. Gunung itu berdiri tepat di tengah dunia ini. Shiro mendongak dengan kepala kecilnya, lalu dia memandang ke warrior yang, dan cakar kecilnya itu menunjuk ke gunung. Warrior yang melihat sekeliling, dia tidak merasakan napas kehidupan di sekelilingnya. Warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu menggendong Shiro dan terbang ke udara dengan menggunakan jurus pedang pengendali menuju puncak gunung itu. Namun, tepat baru saja tiba di tengah udara, sebuah kekuatan tak terlihat turun dari langit, langsung menekan warrior yang kembali ke tanah. Di bahu warrior yang, Shiro mengedipkan mata, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Kekuatan tadi tidak berpengaruh padanya. Namun, itu berdampak besar pada warrior yang, dan barusan, tubuhnya hampir runtuh. Apa-apaan ini? Warrior yang melihat ke atas gunung, ada misteri lain di gunung ini. Warrior yang menggunakan energi hitam untuk memulihkan tubuhnya dengan cepat. Setelah sekitar setengah jam, dia kembali normal. Dia membawa Shiro ke bawah gunung, di mana ada tangga batu yang menuju ke atas gunung. Tangga batu ini agak aneh, semua anak tangganya terbuat dari batu yang tidak dikenal. Warrior yang berjalan ke depan tangga batu itu dan melihat lebih dekat. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu bukanlah batu, tetapi sisik. Mirip dengan sisik naga. Warrior yang melihat ke atas mengikuti tangga batu sisik naga itu, namun dia sama sekali tidak dapat melihat ujungnya. Tangga-tangga batu sisik itu melayang seperti naga raksasa, yang terlihat sangat spektakuler. Warrior yang berpikir sejenak, lalu mulai berjalan menaiki tangga batu itu. Sekarang dia ada di sini, dia tentunya ingin naik dan melihat-lihat, dia sangat penasaran dengan tempat ini, serta bos dari wanita bergaun putih itu. Warrior yang membawa Shiro untuk terus berjalan ke atas, dia berjalan sangat cepat, hampir secepat terbang. Namun, saat dia berjalan,
dia menemukan bahwa gunung itu sepertinya tidak ada habisnya, dan dia tidak bisa melihat puncaknya sama sekali. Warrior yang terus maju. Dengan cara ini, dia berjalan cepat selama hampir 1 hari. Namun, dalam 1 hari, dia bahkan tidak mencapai setengah jalan dari gunung. Di bahu warrior yang, Shiro sudah tertidur. Perjalanan ini benar-benar terlalu membosankan. Ada beberapa kali, dia bahkan ingin langsung terbang menaiki gunung saja, tetapi sayangnya, warrior yang tidak mengizinkannya, karena warrior yang tidak yakin apa yang akan ada di atasnya. Sehingga dengan cara ini, warrior yang lanjut naik ke atas. 3 hari kemudian, warrior yang berhenti, karena dia menemukan bahwa dia bisa-bisanya merasa sedikit lelah. Sedikit lelah. Dia merasa kakinya seberat timah. Warrior yang agak terkejut, dia adalah penguasa alam takdir puncak, bagaimana dia bisa lelah? Warrior yang mendongak dan hanya bisa melihat awan, dia terus bergerak maju, dan kali ini, dia bahkan lebih cepat, hampir seperti berlari. 5 hari kemudian, kecepatan warrior yang melambat. 7 hari kemudian, kecepatan warrior yang seperti orang tua yang sekarat, dia hampir tidak bisa berjalan lagi. Warrior yang melihat ke atas, pada saat ini, dia melihat puncak gunung, agak kabur, dan agak jauh, tetapi sudah hampir sampai. Namun, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi. Warrior yang bersandar di dinding gunung dan terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia lanjut melangkah maju. Karakter pantang menyerah. Awalnya, dia hanya ingin tahu apa yang ada di gunung, tetapi sekarang, dia hanya ingin naik ke atas. Sikap pantang menyerah yang berasal dari tulang. Begitulah, warrior yang berjalan selama hampir 10 hari lagi. Sampai sekarang, dia sudah hampir merangkak. Lelah. Benar-benar lelah, lebih lelah dari dia bertarung dengan orang. Dia bisa menyerah berkali-kali. Sulit untuk naik, tetapi dia tahu bahwa sangat mudah untuk berjalan kembali. Jika dia berjalan ke bawah mengikuti tangga, dia dapat mencapai dasar dalam 2 hari. Namun, dia tidak mau menyerah. Terkadang, beberapa hal, begitu celah terbuka, tidak dapat diubah lagi. Dia tidak ingin membiarkan dirinya menyerah. Begitu dia menyerah pada satu hal, dia mungkin memilih untuk menyerah pada kesulitan yang dia temui nanti. Tentu saja, dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya secara murni tidak ingin menyerah terhadap apapun, setidaknya mencoba melakukan yang terbaik dulu, kalau benar-benar tidak dapat melakukannya, barulah memikirkan cara lain. Dia, warrior yang, bukanlah orang yang tidak tahu untuk berganti pikiran. Dengan cara ini, 3 hari lagi berlalu, dan warrior yang akhirnya mencapai puncak gunung. Hehe. Pada saat ini, tawa ringan tiba-tiba terdengar di telinga warrior yang. Warrior yang mendongak, di depannya, ada seorang wanita ilusi. Wanita itu mengenakan gaun panjang hijau tua, rambut panjangnya terurai sampai bahu, dan dia memegang sebuah kipas berwarna hijau tua di tangannya. Di depannya, ada sebuah papan catur, dan di sebelah papan catur itu terletak sebuah pedang hijau tua. Hijau tua murni. Saat ini, wanita itu sedang menatapnya sambil tersenyum. Dan saat ini juga, Shiro muncul di bahu warrior yang. Shiro melirik wanita itu, sedikit waspada. Wanita itu menatap sekilas pada Shiro, lalu tersenyum, haha, roh baik, aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini, haha. Shiro mengerjap, dia melirik pedang di papan catur wanita itu, lalu cakar kecilnya menunjuk ke pedang itu, bermaksud bertanya apakah dia bisa memainkan pedang itu. Di samping, warrior yang benar-benar terdiam. Wanita itu melirik pedang,
lalu tersenyum, apakah kamu ingin bermain? Shiro mengangguk. Wanita itu tertawa terbahak-bahak, lalu menjulurkan jarinya untuk menunjuk, dan pedang itu langsung terbang ke depan Shiro. Pedang itu sangat indah, berwarna hijau tua, tampak sangat anggun, dan tidak terdapat aura membunuh sama sekali, tidak seperti pedang sama sekali. Shiro mengamati pedang itu beberapa saat, dan akhirnya, dia mengeluarkan pedang reanimation dan pedang isolated. Dia mengamati ketiga pedang itu, dan tanpa sadar ingin menggabungkannya. Tetapi pada saat ini, pedang hijau tua itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan dalam seketika, pedang reanimation dan pedang isolated itu bergetar hebat, dan kemudian terlepas dari tangan Shiro, dan terbang kembali ke pagoda Hongmeng. Melihat adegan ini, warrior yang menyipitkan matanya sedikit. Pedang hijau tua ini bahkan dapat mengejutkan pedang reanimation dan pedang isolated. Shiro tercengang, lalu dia melihat pedang hijau tua itu, dan tangan kecilnya mengetuk pedang itu dengan ringan, bermaksud menyuruh pedang itu lebih patuh. Pada saat ini, pedang hijau tua itu tiba-tiba terlepas dari tangan Shiro dan kembali ke atas papan catur. Shiro mengedipkan mata, dia memandang ke pedang hijau tua itu, dan kemudian memandang ke wanita itu, yang tersenyum dan berkata, "Kamu hampir menghancurkan rohnya sebelumnya, jadi dia tidak berkesan terlalu baik padamu." Shiro melirik pedang itu, lalu dia mendengus pelan dengan hidung kecilnya dan berbalik ke samping warrior yang tidak membiarkan dia menyentuhnya. Dia pun tidak menginginkannya lagi. Warrior yang mengusap kepala kecil Shiro, lalu menatap wanita itu, yang tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih ingin berbaring di sana?" Warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu menyeret tubuhnya yang berat untuk duduk di hadapan wanita itu. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak perlu memperkenalkan diri lagi kan?" Warrior yang menggelengkan kepalanya. Wanita itu mengamati warrior yang sesaat, lalu tersenyum, "Aku sangat sibuk dan memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jadi aku tidak akan membuang waktu untuk membicarakan yang tak berguna, dan kamu juga jangan menanyakan yang tak berguna. Apa yang harus kamu tahu, kamu akan tahu cepat atau lambat, dan apa yang seharusnya tidak kamu ketahui, percuma jika kamu tahu." Warrior yang mengangguk, "Kamu duluan." Wanita itu berbalik dan berjalan ke samping, angin gunung bertiup, dan rambut wanita itu berkibar dengan ringan. Ada aroma samar di tubuhnya. Wanita itu melihat ke kejauhan, "Mereka memilihmu, tetapi pendapatku tentangmu adalah bahwa kamu tidak memenuhi syarat." Warrior yang memandang wanita itu, "Mengapa?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Penglihatanmu terlalu kecil, emosi ilmu pedangmu juga terlalu kecil, dan pikiranmu bahkan lebih kecil dan kecil. Menurut pendapatku, kamu hanyalah seorang pemuda yang egois dan terpana dengan darah hangat." Warrior yang wanita itu melihat ke kejauhan, dan tatapannya sebenarnya sudah melihat ke tempat yang sangat jauh. "Namun, karena kamu dipilih oleh mereka, aku masih harus memberikan sedikit wajah pada mereka." Sambil mengatakan ini, dia berbalik untuk melihat warrior yang dan berkata sambil tersenyum, "Yakinkan aku, jika kamu tidak bisa meyakinkanku, aku akan membunuhmu." Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Kenapa?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, tetap kalimat yang sama, "Yakinkan aku." Jangan katakan apapun tentang menyerah dan tidak menyerah. Kamu tidak dapat memilih untuk menyerah sekarang. Jika kamu menyerah, aku tetap akan membunuhmu. Tidak hanya itu, tetapi aku juga akan membunuh Denskiki mereka, serta roh baik dan roh iblis di sisimu ini. Jangan melihat bahwa mereka tampak tak berbahaya sekarang. Sebenarnya di masa depan, dunia mungkin akan dihancurkan oleh mereka. Tentu saja, jika kamu bisa meyakinkanku,
Apa yang baru saja aku katakan tidak akan terjadi, dan bahkan kamu bisa mendapatkan keuntungan. Arti wanita itu jelas. Jika warrior yang mendapatkan persetujuannya, semua orang di sekitarnya dapat bertahan hidup dan menjadi timnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan persetujuannya, dia akan mati, dan semua orang di sekitarnya akan mati. Ini sama dengan kaisar yang memilih pangeran mahkota. Seorang pangeran yang tidak bisa menjadi pangeran mahkota secara alami tidak dapat memiliki terlalu banyak kekuasaan, karena dia akan mengancam pangeran mahkota. Warrior yang memandang wanita itu, yang memiliki senyum di wajahnya, senyum yang sangat tulus, tetapi warrior yang tahu bahwa wanita itu tidak bercanda. Setelah beberapa saat hening, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas ke depan. Bam! Papan catur di depannya hancur. Warrior yang menunjuk wanita dengan pedang dan berkata dengan marah, "Untuk apa aku memilih? Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuh saja, jangan membicarakan yang tak berguna." Bersambung.